Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 013. Ri HP. Ada apa sayang? Kenapa kamu kasar sekali padaku? Aku bisa jelaskan semuanya. Tapi kamu jangan begini. Kamu harus percaya padaku sayang. Luna sedikit kesal karena sikap Deris. Plak, plak. Wanita sundal. Penipu kau Luna. Berani sekali kau menipu kami. Aku kira kau wanita baik-baik, ternyata kau tak lebih dari sekedar wanita jalang murahan. Aku menyesal sudah percaya padamu. Emosi Bu Julia menamparkan pipi Luna, kemudian sekarang menjambak rambut wanita yang sebelumnya menjadi menantu kesayangan yang selalu dia puji-puji. Tapi setelah mengetahui kenyataannya seperti apa, wanita itu membuat Bu Julia emosi tingkat dewa. Ah, lepas ma. Ini sakit sekali. Aku baru saja perawatan rambut di salon. Jangan sampai semua rambutku rontok ma. Lepaskan. Ada apa dengan mama? Dengan kalian. Aku bisa jelaskan semuanya. Semua ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku benar-benar dimanfaatkan dan melakukan semua itu di bawah ancaman seseorang. Aku bicara jujur, tolong percaya padaku. Jika aku hanya mencintai Mas Deris. Teriak Luna mencoba melepaskan tangan Bu Julia dari rambutnya. Semakin dia mencoba untuk melepaskan cengkramen tangan Bu Julia. Malah semakin kencang juga elbow mertuanya menarik rambut Luna. Teriakan Luna terdengar melengking. Dia menjerit kesakitan. Tapi tidak ada yang menang menolongnya satupun. Begitupun dengan suaminya. Mas, tolongin aku. Ibumu menyakiti aku. Tolong mas, aku bisa jelaskan semuanya. Tapi lepaskan dulu ibumu. Teriak Luna meminta tolong kepada suaminya. Deris bahkan tak peduli saat ibunya juga mulai memukul Luna. Dia menangis kemudian berdiri dan jatuh terduduk di depan kakeknya. Kenapa? Kenapa kakak tidak mengatakan semuanya kepadaku dari dulu? Kenapa kakek malah menyimpan kebusukan dia selama ini? Jika saja aku tahu lebih dulu, aku tidak akan menikahinya dan akan memulai membuka hati untuk Elsa. Ujar Deris sambil menangis. Pak Aditya duduk di sebelah Deris dan menepuk bahunya. 218. Kau tanyakan pada dirimu sendiri jawabannya. Sudah berapa kali aku memintamu mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang kamu puja selama ini. Bahkan sebelum kamu pakai jodohkan dengan Elsa. Apakah kamu mendengar atau menuruti ucapan kakek? Tidak kan? Bahkan kamu sendiri yang mengatakan jika wanita itu adalah wanita yang paling baik dibanding dengan Iza yang selalu kamu hina. Bahkan Axel bisa mendapatkan janda bersegel. Sedangkan kamu mendapatkan wanita yang tidak jelas, janda bukan perawan juga tidak. Bahkan entah berapa pria yang sudah bersama dengan wanita itu. Hati-hatilah dan periksa kesehatanmu ke dokter.
Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Terserah apa yang akan kamu lakukan. Jelek deh. Kakeknya kembali mengingatkan akan hal itu. Membuat dia semakin merasa bersalah dan menyesali semua keputusannya. Cintanya kepada Luna memang sudah membuatkan hati dan akal sehatnya. Deris mengacak rambutnya kesal. Maafkan aku, Kek. Maafkan aku. Kembali Deris menangis di kaki kakeknya. Kakek tak pernah membencimu, kakek hanya ingin membuat kamu sadar dengan kesalahanmu. Semoga saja setelah ini kamu bisa lebih bijak untuk mengambil keputusan sebelum terlambat. Masa depanmu masih panjang, Deris. Jawab kakek Bima. Maafkan ayah, Deris. Maafkan aku juga ayah. Karena aku sudah gagal mendidik anakku sendiri. Aku selalu mengikuti keinginan istri dan anakku. Serta menutup mata dengan kenyataan yang aku lihat dan aku dengar selama ini. Aku hanya ingin melihat mereka bahagia. Tapi ternyata pilihan yang awalnya mereka kira akan membahagiakan, nyatanya adalah pilihan yang sangat salah. Kali ini Pak Aditya yang berbicara. Lepaskan Nenek Peot. Aku bilang lepaskan aku. Umpat dan teriak Luna kepada Bu Julia yang masih saja terus memukul dan menjambak rambutnya. Bahkan di lantai sudah berserakan rambut Luna. Ternyata wanita itu memiliki tenaga yang besar walaupun sudah berumur. Tak akan pernah aku membiarkan kamu lepas begitu saja. Enak saja kamu sudah membuat Anda depan anakmu menjadi tak bagus. Kenapa harus dengan wanita seperti kamu? Dasar jalang. Penipu ulung kau. Emosi Bu Julia kembali memukuli dan menamparkan Luna. Entah bagaimana, tenaga wanita tua itu malah menjadi semakin besar. Luna saja sampai kewalahan menahan tenaga Bu Julia. Bukan hanya rambut yang berserakan. Wajah Luna bahkan sudah terlihat lebam. Pakaian dari menantunya juga sudah tak jelas bentuknya. Bu Julia benar-benar murka. Anak kesayangannya melepas lajangnya dengan wanita seperti itu. Tak rela sekali rasanya. Baf. Baf. Serit. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Luna. Wanita itu hanya bisa berteriak kesakitan. Tendangan Bu Julia di perut Luna berkali-kali membuat wanita itu kembali menjerit kesakitan. Setelahnya dia menarik rambut Luna dengan kasar dan kencang. Saat akan dia benturkan ke tembok ditahan oleh suaminya. Apalagi Luna terlihat sangat kesakitan dan lemah. 219. Sudah Ma. Pak Aditya menarik istrinya untuk tidak melakukan tindakan yang lebih dari itu. Tapi wanita ini sudah menipu kita mentah-mentah, Pak. Kesal Bu Julia yang kembali menendang Luna saking kesal dan emosinya. Mas, sayang. Aku mohon maafkan aku. Aku bisa jelaskan semuanya. Semua itu tak seperti yang kamu lihat. Aku benar-benar melakukan semua itu di bawah ancaman. Aku mohon dengarkan aku. Ujar Luna mendekat ke arah Deris yang berdiri di depannya. Sayangnya, aku sudah tak percaya.
Rasa cinta dan kepercayaanku padamu mulai berkurang setelah malam pertama. Dan kini bahkan semua perasaanku padamu menguap begitu saja saat melihat semua bukti-bukti itu. Aku tak mengira jika kamu akan melakukan hal seperti itu, Luna. Aku menyesal sudah pernah mencintai kamu, jawab Deris dengan tatapan penuh kebencian kepada wanita yang dulu begitu dia cintai dan dambakan. Luna Anggraini Wibowo, aku talak engkau dengan talak 3. Tak ada lagi tanggung jawabku atas kamu. Aku bebaskan kamu mulai detik ini dengan disaksikan kedua orang tua, kakek dan para pekerja di rumahku. Suara Deris lantang membuat Luna berteriak histeris. Tidak. Aku tidak mau, Mas. Aku tak mau bercerai darimu, apalagi aku sedang hamil anakmu sekarang. Tarik kembali talakmu itu. Aku hamil, sayang. Teriak Luna histeris. Saya Deris mentalaknya dengan talak 3 sekaligus. 1. Mendengar penuturan Luna yang mengatakan jika dirinya hamil membaut, Bu Julia menatap ke arah sang suami. Apalagi sedari tadi dia malah menendang bagian perut Luna. Lalu bagaimana dengan anak yang ada dalam kandungan Luna? 220. 80. Aku hamil, Mas. Tolong tarik kembali talakmu. Tolong tarik lagi talak kamu untukku. Bagaimana dengan anak kita? Luna menangis di depan Deris memohon agar suaminya tak menjatuhkan talak padanya. Aku mohon, Mas. Aku sedang mengandung anakmu. Bagaimana mungkin kita berpisah seperti ini? Bahkan kita baru menikah tapi kamu sudah menjatuhkan talak 3 untukku. Ini tak adil untukku, Mas. Aku mohon taris lagi, jangan sampai anak ini menjadi korban kemarahan sesaat kamu. Luna mencoba untuk kembali meyakinkan Deris yang berdiri di depannya. Luna berdiri dan mencoba meraih tangan pria yang baru mentalaknya. Tapi Deris kembali menghindar dan bahkan mundur. Sepertinya jangan sekali disentuh oleh istrinya. Tangis Luna semakin menjadi melihat sikap Deris seperti itu. Kenapa pria itu masih saja diam saat mengatakan kalau dirinya hamil? Mas. Panggil Luna lirih saat melihat Deris hanya diam saja dengan tangan terkepal. Bahkan kali ini Deris menangis sambil memejamkan matanya. Entah apa yang dia rasakan. Mungkinkah dia menyesal telah menjatuhkan talak 3 dalam satu tarikan nafas kepada istrinya? Namun ternyata Luna malah salma keadaan hamil. Entahlah, hanya Deris yang tahu apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Apa? Kamu hamil? Kenapa cepat sekali? Kamu tidak sedang berbohong kepada kami karena Deris menjatuhkan talak padamu, kan? Heran Bu Julia sekaligus panik. Luna mengangguk. Jangan ngarang kamu. Mana mungkin kamu hamil? Kamu dan Deris saja baru menikah 2 minggu. Bagaimana mungkin langsung tumbuh benih di perutmu itu? Astagfirullah, apa? Lagi ini. Kenapa malah jadi seperti ini? Kembali Bu Julia bertanya. Rasanya tak mungkin jika Luna hamil anak Deris dalam waktu singkat.
Apalagi setelah melihat banyak bukti kelakuan Luna selama ini. Membuat Bu Julia tak percaya begitu saja. Tapi jika memang benar Luna hamil, tadi dia malah menendang perutnya dan dia tak kesakitan. Bu Julia semakin bingung. Mana aku tahu, Ma. Aku saja baru tahu tadi pagi kalau aku sedang hamil. Dan rencananya aku akan memberi kejutan kepada Mama dan Mas Deris. Jawab Luna tergugup. Apa kamu yakin jika itu adalah anak dari Deris? Bukan dari pria lain yang selalu berguna ganti bersamamu? Tanya Pak Aditya membuat wajah Luan pucat. Mertua lelakinya itu tak bisa berbasa-basi. Dan mengatakan dengan gamblang semua yang ada di dalam pikirannya. Lia ayah, benih yang aku kandung ini jelas adalah anak dari Mas Deris. Aku juga baru tahu tadi Pak, saat aku merasa mual-mual ternyata aku hamil. Ini anak Mas Deris, mana mungkin anak orang lain. Karena aku menikah dengan Mas Deris, jawab Luna dengan mata berkaca berusaha meyakinkan mereka semua. Lalu bagaimana ini ayah? Kalau benar Luna sedang hamil, tapi Deris sudah terlanjur menjatuhkan talak 3 kepada istrinya. Tanya Bu Julia sekarang malah menjadi khawatir dan kebingungan. Bagaimana bisa kejadian seperti ini terjadi? Di saat mereka tahu siapa Luna sebenarnya, kenapa Luna malah dalam keadaan hamil seperti ini? Dulu sebelum tahu semuanya dia memang selalu berharap jika Luna akan mengandung. 221. Anak dari Deris dan melahirkan cucunya. Tapi sekarang rasanya dia malah bahagia dan ini segera mereka berpisah. Talak sudah jatuh, jawab kakek Bima santai. Bagaimana menurutmu Deris? Tanya kakek Bima kepada Deris yang masih diam di tempatnya. Mas, aku mohon. Bagaimana ini? Aku sedang mengandung Mas. Bagaimana dengan anak kita? Kembali Luna memohon kepada Deris. Aku akan panggil dokter untuk memastikan, jawab Deris mengambil ponsel dan menghubungi dokter. Setelahnya mereka sama-sama diam, tidak saling bicara sama sekali. Sibuk dengan pikirannya masing-masing, sedangkan kakek Bima terlihat santai saja. Luna juga terlihat santai karena merasa jika kali ini dia sedang berada di atas awan. Dia bahkan tidak terlihat takut sama sekali. Malah Bu Julia yang terlihat tak tenang karena takut jika Luna benar-benar hamil anak Deris. Dokter tiba kemudian memeriksa Luna. Dari hasil yang didapat dari alat tes kehamilan terlihat dengan jelas jika Luna mengandung. Karena garis 2 di sana terlihat begitu jelas, tak ada samar. Tapi dari penuturan Luna, dia telat 2 minggu. Dokter keluarga Dirgantara juga sedikit bingung. Bagaimana Rama? Tanya kakek Bima saat melihat ekspresi wajah dari Dokter Rama. Istri Deris memang sedang hamil. Hanya saja, untuk memastikan berapa minggu usia kehamilannya harus dilakukan USG. Apalagi di sini 2 garisnya susah sangat jelas terlihat, jelas Dokter Rama.
Penjelasan dokter membuat senyum di bibir Luna terbit dengan sangat lebar. Dia terlihat bahagia, karena sudah berhasil membuat mereka terdiam. Bu Julia mendelik kesal ke arah Luna, tak ada pelukan bahagia yang dia berikan kepada Luna. Rasanya malah dia ingin kalau semua yang dia dengar itu bohong. Apa saya boleh bertanya, Dok? Tanya Deris yang sedari tadi diam tak banyak bicara. Saya memang tahu karena bukan anak ingusan. Hanya saja ada sesuatu yang mengganjal di hati dan saya ingin memastikannya. Apakah berhubungan tanpa mengeluarkannya sama sekali bisa membuat hamil? Bahkan saya baru masuk beberapa saat dan mencabutnya lagi. Dan itu hanya baru saya lakukan 1 kali selama menikah kurang dari 2 minggu ini, tanya Deris membaut semua orang terkaget. Luna yang sedang tersenyum penuh kemenangan, berangsur-angsur kehilangan senyumnya. Pak Aditya dan Bu Julia saling pandang. Deris, apa maksud kamu? Jadi kamu dan dia baru sekali dan bahkan kamu tak pernah bisa mengeluarkan itu. Hanya baru masuk saja. Tanya Bu Julia meyakinkan membaut Deris mengangguk malu. Lia, karena merasa ada yang aneh dengan yang dimiliki Luna jawabnya. Jelaslah orang sudah lost doll sama banyak orang. Samber Bu Julia. Seharusnya tidak akan pernah terjadi pembuahan kalau memang SP3R mata pernah keluar. Seharusnya seperti itu, karena pembuahan terjadi adanya sel telur bertemu dengan sep3 ma. Dan dalam banyak kasus tidak langsung terbuahi, tapi ada juga jika keduanya selama keadaan subur bisa berhasil dan kemudian terjadilah kehamilan, jelas dokter. 222. Berarti kau kembali berbohong. Dasar wanita sundal. Bu Julia kembali emosi, sedangkan Pak Aditya mengantarkan dokter keluar rumah agar tak mendengar pertengkaran di rumah mereka. Mau berbohong apalagi kau Luna? Berarti kau buru-buru minta menikah dengan anakku karena kau sedang hamil anak orang lain. Enak saja kau mau menjadikan anak Rammu itu sebagai keturunan dari keluarga Dirgantara. Tak akan pernah aku biarkan. Geram Bu Julia kepada Luna yang terus membohongi mereka. Tak habis pikir dengan kelakuan Luna yang terus-terusan berbohong dan menipu. Deris hanya bisa menghela napas berat, dadanya terasa sesak. Kebohongan Luna membuat dia benar-benar tak bisa menerima semuanya. Wanita itu benar-benar sudah melukai perasaan dan harga dirinya sebagai seorang pria. Ingin sekali dia memukul Luna. Tapi tangannya tak bisa bergerak. Rasa sakit dahi dalam hatinya terlalu dalam hingga tak punya tenaga untuk berkata kasar. Biarkanlah ibunya yang mewakili perasaan sakit di hatinya. 223. 81. Pemandangan berbeda terlihat di salah satu kamar hotel yang sangat mewah. Jika Deris harus menelan pil pahit kenyataan demi kenyataan siapa sebenarnya Luna, hingga membuatnya sangat kecewa dan menyesali semuanya. Kenyataan Luna saat ini hamil anak orang lain tapi dia memanfaatkan Deris untuk mengakui janin dalam kandungannya. Bukan hanya Deris, tapi juga Bu Julia yang selama ini selalu membanggakan Luna sebagai menantu idamannya. Malam ini Axel lebih memilih menghabiskan malam bersama dengan Iza di salah satu kamar hotel mewah yang ada di sana. Axel menyewa untuk 2 hari, karena dia ingin bulan madu. Padahal setiap malam juga bulan madu, tapi ingin merasakan hal berbeda.
Aku mencintaimu sayang, semoga saja dengan ikhtiar kita ini, akan segera tumbuh Axel Junio di alam rahimmu, bisik Axel kepada sang istri di bawah selimut. Iza yang terlihat kelelahan mengamini ucapan suaminya. Mereka benar-benar menghabiskan waktu dan memanfaatkan momen kebersamaan itu bersama-sama. Tak ada keraguan dalam hati keduanya dengan hubungan mereka. Walau mungkin pada akhirnya akan ada gelombang badai kecil yang akan datang. Bahkan sedang mereka hadapi, akan tetapi Axel merasa tak khawatir, karena melihat Elsa yang terlihat sudah mampu melawan mereka. Axel mengeratkan pelukannya kepada sang istri yang berada di atas dada bidang miliknya. Axel tak henti-hentinya menghujani kepala istrinya dengan ciuman. Kepalanya berpikir keras untuk menyingkirkan mereka semua yang sedang berusaha untuk mengganggu kebahagiaannya. Tak lama terdengar dengkuran halus dari istrinya. Sepertinya Elsa memang sangat kelelahan karena ulahnya. Axel turun dari tempat tidur dan membersihkan dirinya. Setelahnya Axel mengambil ponsel, berjalan sedikit menjauh menuju jendela. Kemudian menghubungi seseorang di luar sana. Cukup lama Axel berbicara bersama orang itu. Hampir setengah jam. Hingga akhirnya dia kembali berbalik dan menatap wajah istrinya yang sedang tidur dengan tenang. Axel tersenyum melihat istrinya. Aku tak akan membiarkan siapapun melukaimu lagi. Aku akan selalu ada untukmu, karena kamulah yang aku miliki saat ini. Aku akan lakukan apapun agar bisa membuatmu bahagia dan bertahan bersamaku. Aku tak ingin menyesal kedua kalinya kehilangan wanita yang aku cintai. Aku kehilangan Mami karena aku yang tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak bisa membalas mereka saat itu, saat ini aku akan membalas mereka semua tanpa terkecuali. Apalagi jika sampai mereka mencoba melukaimu, walau aku harus berusaha menahan kembali rasa trauma dalam diriku. Ucap Axel duduk di samping Elsa. Dulu karena dia masih kecil maka tidak memiliki kekuatan apapun untuk membalas perbuatan Ardi dan juga istrinya. Sekarang dia sudah memiliki kekuatan juga semuanya. Kalau mereka berani melukaimu, maka aku akan menghancurkan hidup mereka. Walau aku harus menjadi pembunuh sekalipun akan aku lakukan. Yang penting mereka tak pernah melukaimu. Semoga saja kita segera diberi keturunan. Aku rasanya tak sabar ingin menjadi papa. Aku ingin mendengar suara tangisan bayi di rumah. Dan teriakan mereka memanggil dan menyambutku pulang dari kantor. Axel mengusap kepala Elsa dengan lembut. Akhirnya dia pun memilih untuk tidur di samping istrinya. Setelah menikah dengan Elsa, dia merasa bisa tidur nyenyak. Karena biasanya dia akan kesulitan untuk bisa tidur. Bayangan masa lalu saat ibunya disiksa oleh mereka selalu kembali terbayang dia mencoba tidur. Sehingga dia hanya bisa tidur 2-4 jam setiap harinya. 224. Selebihnya banyak dia gunakan untuk bekerja. Karena dengan begitu dia tak kembali kepikiran masalah itu. Sayang, hari ini kamu di hotel saja. Kamu istirahat ya. Kalau mau belanja nanti saja pulang kerja Mas temani. Axel sudah siap dengan pakaian kantornya. Sedangkan Iza masih berada di bawah selimut.
Loh, kenapa kamu nggak bangunin aku, Mas? Ini sudah siang sekali. Tanya Iza merengut. Nggak apa-apa sayang. Kamu istirahat saja ya. Kalau ada apa-apa langsung segera hubungi aku. Sarapannya sebentar lagi diantar. Mas sudah pesankan, jawab Axel mencium kening Iza. Terus kamu nggak sarapan dulu, Mas? Tanya Elsa. Nanti saja di kantor Mas minta Ken belikan. Soalnya sekarang ada jadwal rapat. Jangan pergi terlalu jauh ya. Ingat, kalau ada apa-apa langsung kabari Mas. Jawab Axel mencium sekilas bibir istrinya dan pergi dari sana setelah Iza mencium punggung tangannya. Elsa hanya menghela napas. Apakah seharian ini aku malah akan rebahan saja? Astaga, aku bisa malas-malasan. Mana badan rasanya remuk sekali karena ulah ams Axel, ucap Elsa malu sendiri saat melihat banyak tanda cinta buatan suaminya kemudian menarik selimut dan menutup seluruh wajahnya yang memerah karena mengingat kegiatan mereka semalaman. 1:82 Astagfirullah, udah siang sekali. Iza bangun dari tidurnya setelah sarapan dia kembali tertidur karena sangat lelah. Dan lewat tengah hari dia baru kembali bangun. Sehingga segera ke kamar mandi dan membersihkan dirinya lagi. Setelahnya dia melihat ponsel. Benar saja ada banyak panggilan dari suaminya. Iza tersenyum melihat rentetan pesan dan panggilan di ponselnya. Hal yang tak pernah dia dapatkan sebelumnya. Dahulu tak ada yang khawatir dan mencari dirinya. Tapi sekarang ada pria yang nyaris sempurna yang begitu mencintai dan meratukannya. Axel sudah membuat Elsa merasa menjadi wanita yang paling beruntung. Elsa segera membalas pesan dari suaminya. Tak lama Axel malah melakukan panggilan video padanya. Astaga, takut sekali istrinya kemana-mana. Baru bangun sayang? Tanya Axel. Lia Mas, maaf tadi setelah sarapan aku malah ketiduran lagi, jawab Elsa. Istirahat yang banyak sayang. Mas juga pulang gak akan terlalu sore. Kangen kamu terus, gombal Axel. Padahal baru beberapa jam tapi rasanya udah berbulan-bulan gak ketemu kamu sayang. Apa Mas pulang sekarang saja ya? Biar si Ken saja yang meeting, Axel merajuk apalagi melihat istrinya dengan rambut yang masih basah, belum sempat mengeringkan rambut karena suaminya sudah bawel sekali terus menghubungi dia. Astaga. Kalau begitu mendingan aku ke kantor saja Mas. Kasihan Pak Ken malah kerja sendirian. Kok kita malah senang-senang? Sebentar aku siap-siap dulu. Jawab Elsa. Ngaak. Nggak usah. Kamu di hotel saja istirahat. Lia aku meeting dulu, setelah meeting aku ke sana. Kamu jangan jauh-jauh kalau mau jalan-jalan di sekitar hotel saja. Axel akhirnya mengalah. Kamu jangan capek-capek nanti calon Axel Junior hasil aku semalam malah gagal tumbuh dan berkembang. Jaga cebong aku di dalam sana sayang. Kembali Axel berbicara membuat Elsa tertawa terbahak mendengar ucapan suaminya. Loh cebong apaan Mas? Keke Elsa.
Itu loh bibit Axcel Junior. Jawab Axcel kembali. Ish, aku kira apa? Amin. Kita kan sudah berusaha juga mas, berdoa juga terus kita langitkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki anak untuk kita. Dipercaya menjadi orang tua, jawab Elsa yang diarnini Axcel juga. Namun bersamaan dengan itu, terdengar suara Ken memanggil Axcel untuk bersiap meeting. Karena klien mereka sudah tiba. Sayang, mas meeting dulu ya. Setelah ini mas pulang. Kalau ada apa-apa hubungi mas. Love you so much, istriku, pamit Axcel. Love you more, suamiku. Jawaban Elsa malah membuat wajah Axcel di seberang sana memerah mendapatkan ucapan manis dari istrinya. Elsa beranjak dari duduknya dan mengeringkan rambut. Kemudian mengenakan hijabnya, tak lama datang petugas. 2. Kebersihan dari pihak hotel. Iza duduk sambil memperhatikan mereka. Sudah selesai bu, jawab dua orang tersebut sopan. Terima kasih mbak, jawab Elsa kemudian memberikan uang tip. Iza berada di dalam kamar hotel sambil memeriksa juga pekerjaannya. Tapi ternyata semua pekerjaannya sudah dikerjakan oleh Ken. Astaga, secepat apa tangan dan otak Pak Ken. Semua pekerjaan aku bahkan sudah diselesaikan semuanya. Terus aku harus ngapain kalau begini? Rasanya males gabut banget di dalam kamar seharian. Mas Axcel selesai rapat paling 2 jam lagi. Apa aku jalan-jalan sekitaran hotel nyari es krim ya? Rasnaya pengen makan yang dingin-dingin. Iza bangkit dari duduknya. Kemudian mengirim pesan kepada suaminya jika dia jalan-jalan di sekitar hotel. Setelah mendapatkan izin, akhirnya Elsa keluar dari dalam kamar hotel menuju lantai bawah. Berjalan-jalan di lantai dasar hotel mewah itu. Memesan es krim dan memilih duduk di taman menikmati suasana tenang di sana sambil membaca salah satu platform novel online untuk mengisi waktu luangnya. Saat menikah dengan Deris, Elsa yang lebih banyak berada di rumah sendirian lebih sering membaca novel online untuk sekedar mengusir rasa suntuk. Karena dia memang bukan orang yang terlalu suka berada di luar. Hangout atau berkumpul dengan teman-teman. Lagi pula Elsa tak punya banyak teman. Jadi lebih nyaman sendirian di rumah kalau tidak bekerja. Karena dulu jika mengunjungi ibunya harus sesuai perintah ayahnya. Ternyata kamu ada di sini. Kebetulan sekali. Kamu sendirian kan? Suara seseorang membuat Iza yang sedang fokus dengan ponselnya spontan mendongak. Wajah Elsa berubah masam. Malas sekali bertemu dengan orang yang menyapanya itu. 3:83. Ada apa om, tante, Eva? Tanya Raisya saat melihat kedatangan mereka ke ruangan Raisya. Entah ada apa mereka berada di sana. Biasanya mereka akan menghubungi Raisya jika ada yang perlu dibicarakan. Kali ini tanpa pemberitahuan mereka datang langsung ke kantor Lembayung menemui dirinya. Maaf kalau kedatangan kami mengganggu kamu yang sedang bekerja, sayang. Tapi ada hal penting yang harus segera kami bicarakan padamu.
Jawab Bu Feni membuat Raisya mengerutkan keningnya bingung. Ada apa tante? Tanya Tasya mengerutkan. Keningnya semakin heran kepada mereka bertiga. Kami baru saja melacak keberadaan mereka. Dan rupanya semalam mereka menginap di hotel. Pantas saja kami menunggu mereka ke arah rumah Pratama, ternyata mereka malah belok ke hotel. Jawab Pak Ardi. Apa? Ke hotel. Mau ngapain mereka ke hotel? Tidak mungkin kan? Mereka menikah kontrak kan? Lalu untuk apa tinggal di hotel? Apa mereka menginap dalam satu kamar? Tanya Raisya tak terima dan tetap pada pendiriannya kalau mereka menikah kontrak. Menolak kenyataan jika Axel dan Elsa menikah secara resmi. Lia, mereka hanya memesan satu kamar, jawab Pak Ardi membuat Raisya mengepalkan tangannya menahan kesal. Sabar dulu Mbak Raisya. Aku yakin Jilka semua ini adalah niat licik dari wanita itu. Aku benci sekali kepada ular satu itu. Penampilannya saja tertutup tapi mengobrol bawahan sampai seperti itu. Aku yakin jika Bang Axel tak akan mau lepas wanita seperti itu. Eva mencoba menenangkan Raisya yang terlihat sedih. Tapi tetap saja namanya pria dan wanita berada di dalam satu kamar hotel berduaan, mau ngapain Eva? Bagaimana kalau wanita itu menjebak Axel dengan memberikan minuman atau semacamnya hingga membuat mereka melakukan hal itu? Raisya tak bisa menyembunyikan rasa khawatir dan takutnya. Tenanglah. Saat ini Axel juga sedang berada di kantor. Sedangkan wanita itu berada di hotel sendirian. Hanya saja, jawab Pak Ardi. Hanya saja apa Om? Kita jangan buang waktu lagi. Kita harus segera ke sana dan menyingkirkan wanita itu. Aku tak mau kalau dia terlalu lama berada di dekat Axel. Apalagi dia selalu mencoba mencari perhatian Axel. Axel pria dewasa yang, jika terus didekati desen disodori seperti itu, lama-lama Axel juga tak bisa menahan diri Om. Raisya mengatakan ketakutannya. Om tahu Raisya. Tolong sabar dulu. Kita tak bisa sembarangan ke sana karena wanita itu dijaga oleh banyak anak buah Axel. Bukan hanya satu atau dua. Tapi ada banyak, 4 anak buah Om saja habis babak belur karena dipukuli mereka. Jelas Pak Ardi. Astaga. Manja bener wanita itu, minta dijaga segala. Teris kita harus bagaimana Om? Lia, karena jarang-jarang wanita itu sendirian tanpa ditemani oleh Axel. Karena selama ini dia selalu menempel kepada Axel. Ini kesempatan emas, sayangnya kita tak punya kekuatan untuk menyingkirkan semua anak buah Axel di sekitar wanita itu. Kali ini Bu Eva berbicara. Kenapa Om gak minta anak buah Om yang lainnya untuk menyingkirkan mereka semua? Kesal Raisya rasanya tak sabar ingin bertemu dengan Iza dan melemparnya menjauh dari Axel. Kalau bisa untuk selamanya. 4.
Kami tak memiliki dana yang cukup untuk menyewa jasa mereka jauh lebih banyak, jawab Pak Ardi. Berapa yang Om butuhkan? Yang terpenting aku bisa bertemu dengan wanita itu sebelum Axel datang ke hotel. Tanya Raisya. 35 juta untuk 5 bela orang tenaga profesional menyingkirkan anak buah Axel yang juga profesional sehingga harganya tak murah, jawab Pak Ardi. Baiklah, aku akan kirim uangnya sekarang. Jawab Raisya yang sudah tak peduli soal nominal uang yang mereka minta. Yang terpenting baginya sekarang adalah bisa menyingkirkan Iza dan menjadi istri Axel Putra Pratama. Tak lama uang yang dikirimkan oleh Raisya diterima oleh Pak Ardi. Sebentar Om hubungi mereka dulu. Pak Ardi panit agak sedikit menepi dari mereka dan menghubungi seseorang di seberang sana. Bagaimana Om? Tanya Raisya penuh harap. Mereka sedang bergerak. Kamu tenang saja dan tunggu dulu mereka menyelesaikan tugasnya. Mereka adalah orang-orang profesional, jawab Pak Ardi. Baiklah, aku percaya kepada Om. Raisya akhirnya tidak bekerja, tapi malah mengobrol dan menunggu hasil kerja dari anak buah Pak Ardi. Beruntung hari ini tak ada meeting sehingga dia tak begitu sibuk. Kita makan siang dulu sambil menunggu kabar, ajak Pak Ardi. Kita makan di dekat area restoran itu saja Om. Ajak Raisya yang disetujui oleh yang lainnya. Ide yang bagus agar tidak memakan waktu saat mereka selesai dengan pekerjaannya, jawab Bu Feni. Mbak Raisya memang sangat pintar. Puji Eva membuat Raisya tersenyum lebar. Mereka pergi ke restoran yang tak jauh dari area hotel tempat Iza dan Axel menginap. Mereka kembali menunggu di sana karena khawatir akan ketahuan oleh anak buah Axel. Raisya mulai gugup karena waktu sudah semakin siang bahkan menjelang sore. Dia takut akan gagal lagi. Karena ini adalah kesempatan satu-satunya yang mereka miliki untuk menjauhkan Elsa dan Axel. Belum ada kabar juga dari mereka, Om. Tanya Raisya mulai gelisah. Sebentar Om hubungi, jawab Pak Ardi. Kena bagus. Baiklah kami akan segera ke sana. Jawab Pak Ardi menutup sambungan telepon. Mereka sudah berhasil. Wanita itu ada di taman samping hotel sendirian. Kamu dan Eva yang pergi ke sana. Om dan Tante akan tunggu di mobil dan berjaga-jaga, jawab Pak Ardi. Baiklah, ide yang bagus On. Raisya dan Eva saling pandang dan melempar senyum yang misterius. Sepertinya itu dia. Astaga, enak-enakan menikmati es krim sambil ketawa ketiwi melihat ponsel. Aku yakin dia sedang mentertawakan kebodohan Bang Axel yang masuk ke perangkapnya. Eva mencoba menghasut. 5. Aku tak akan menyingkirkan benalu tak berguna yang seharusnya tak pernah ada di sana. Axel hanya menjadi milikku. Geram Raisya sambil berjalan mendekati Elsa. Sedangkan istri Axel itu tak sadar jika mereka ada di sana karena sedang fokus dengan ponselnya. Mereka berjalan lebih cepat karena memburu waktu. Jangan sampai anak buah Axel yang lainnya datang. Apalagi Axelnya.
Mereka tak boleh ketahuan. Ternyata kamu ada di sini. Kebetulan sekali. Kamu sendirian kan? Suara seseorang membuat Elsa yang sedang fokus dengan ponselnya spontan mendongak. Wajah Iza berubah masam. Malas sekali bertemu dengan orang yang menyapanya itu. Ternyata dua wanita itu mencari tahu keberadaan mereka. Kalian mau apa lagi? Tanya Iza tenang. Jadi wanita murahan saja sok banget kau. Kesal Eva dengan tatapan penuh kebencian apalagi melihat penampilan Iza yang mengenakan pakaian yang serba mahal. Rasanya ingin segera menyingkirkan Iza dari Axel sebelum membuat Axel benar-benar jatuh cinta pada wanita itu. Pikir Eva. 6. 84. Kalian mau apa lagi? Tanya Iza tenang. Jadi wanita murahan saja sok banget kau. Kesal Eva. Tatapannya penuh kebencian apalagi melihat penampilan Elsa yang mengenakan pakaian yang serba mahal. Rasanya ingin segera menyingkirkan Iza dari Axel. Sebelum Iza mampu membuat Axel benar-benar jatuh cinta padanya. Pikir Eva. Eldih. Ngatain diri sendiri. Jawab Elsa santai. Bahkan dia tak terlihat takut sama sekali dengan kedatangan dua wanita itu. Elsa malah membuat keduanya semakin emosi saat dengan tenang dan santainya bersandar di kursi dengan kedua tangan dilipat di dada. Kau berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Kau pikir kau siapa? Kau hanya seorang wanita yang dibeli jasanya oleh Bang Axel. Berapa uang yang diberikan Bang Axel untuk menjadi istri kontrakmu? Kau menggadaikan dirimu hanya untuk mendapatkan uang. Kalau bukan wanita rendahan lalu kamu apa? Tanya Eva dengan nada merendahkan Elsa. Ya Allah tolong deh ah. Halo. Aku ini bukan istri kontrak ya. Aku adalah istri beneran. Nih kalau nggak percaya sebentar lagi di dalam perutku akan tumbuh calon penerus Pratama. Iri nggak? Irilah masa nggak? Jawab Iza semakin membuat dua wanita di hadapannya geram bukan main. Iza malah dengan sengaja mengatakan hal itu, bahkan dengan satu tangan sambil mengusap perut rata di balik gamis warna nude yang dia kenakan dan wajahnya menunjukkan senyum kemenangan. Mereka sudah salah menduga, ternyata Elsa bukanlah wanita lemah seperti yang dipikirkan. Bukan juga wanita yang berani saat bersama dengan Axel saja. Karena sekarang bahkan dia berani menantang mereka saat tak ada Axel di sampingnya. Nggak usah banyak bicara. Sekarang kamu ikut dengan kami. Ajak Raisya. Nggak. Siapa kalian aku harus nurut. Apa kamu nggak punya malu Bu Raisya? Kamu itu cantik, wanita karir, anak orang kaya. Kenapa malah aku merebut suami orang dan menjadi orang ketiga? Wajah dan penampilan seperti orang pintar tapi kok bodoh. Mau aja sih dikadalin sama orang lain. Astaga. Miris sekali hidup Anda itu. Sadarlah sebelum terlambat Bu Raisya. Ucapan Elsa membuat Raisya dan Eva saling pandang dengan wajah memerah. Sepertinya dengan alasan yang berbeda.
Raisya malu karena dikatakan sebagai orang ketiga dan bodoh. Sedangkan Eva marah karena buatan mereka takut dibongkar oleh Elsa. Bisa-bisa dia tak akan lagi mendapatkan fasilitas dan uang dari Raisya. Apalagi mereka tak memiliki uang dan pekerjaan. Jangan sampai tambang emas mereka satu-satunya hilang. Cepat kita bawa dia Mbak Raisya. Jangan sampai orang-orang itu kembali lagi dan rencana kita gagal. Bisik Eva yang diangguki oleh Raisya. Eva mendekat ke arah Elsa dan mengarahkan senjata tajam yang diebahkan ke perut Iza. Iza melihat ke arah bawah sedangkan Eva dan Raisya tersenyum licik. Raisya juga berdiri di sebelah Elsa sehingga orang yang melihat mereka tak mencurigai apa yang terjadi. Ikut dengan kami kalau tidak mau perut yang tadi kamu banggakan itu Kuro, bek dan tak akan pernah bisa menampung calon pewaris Pratama, bisik Eva terkekeh. Iza hanya menghela napas. 7. Baiklah. Baiklah, kalian ternyata menyeramkan sekali ya. Ternyata memang benar demi uang, keegoisan, keserakahan dan kebodohan semua orang akan berubah pada waktunya. Astaga, aku sangat takut dengan kalian berdua wanita yang nekat melakukan kejahatan seperti ini. Tolong jangan buat aku terluka atau lecet ya. Karena yang akan kena akibatnya adalah kalian sendiri. Iza masih bersikap santai. Membuat kedua wanita itu sangat kesal dan emosi. Kenapa mereka tak melihat rasa takut di wajah Elsa? Justru wanita itu malah terlihat sangat tenang dan berusaha membuat mental mereka down dan takut dengan yang mereka lakukan padanya. Apa kau sedang berusaha mengancam kami? Itu tak akan pernah terjadi. Siapa juga yang akan peduli denganmu? Kau itu terlalu percaya diri hanya karena bisa menjadi istri kontrak Axel. Kau tak tahu jika Axel hanya memanfaatkan kamu saja agar dia bisa mengulur waktu untuk menikah denganku. Tapi kamu malah memanfaatkan keadaan. Dasar wanita tak tahu diri. Bisik Raisya. Ya jelaslah. Aku harus memanfaatkan semaksimal mungkin semua fasilitas dan keuntungan saat menjadi istri Axel. Bukan hanya kartu unlimited yang aku dapatkan. Tapi ada banyak hal lainnya. Contohnya adalah menginap dan menghabiskan malam panjang bersama dengan pria yang tampan, gagah. Pokoknya aku nggak bisa berkata-kata lagi. Takutnya nanti kalian malah semakin iri. Za malah semakin memanasi mereka. Astaga, benar-benar istrinya Axel ini sudah berubah. Iza yang dulu penakut bahkan tak berani melawan Luna dan Bu Julia. Kini menjelma menjadi wanita yang kuat dan tak gendar walau berada di bawah ancaman. Jika dulu dia pikir tak memiliki alasan untuk membela diri dan juga mengklaim kepemilikannya. Karena suaminya bahkan tak mengakui dan menganggapnya selama ini. Jadi Elsa pikir untuk apa bertahan dan melawan jika ternyata mereka tak sejalan dan seirama. Lain halnya dengan Axel, suaminya yang sekarang justru menunjukkan rasa cinta yang luar biasa untuknya. Axel memberikan hatinya kepada Iza,
jadi tak ada alasan untuk menyerah. Apalagi Axel sudah memberi izin untuk menggunakan semua keuntungan dan kekuasaannya untuk menggunakannya. Mana maulah Elsa menyerahkan suaminya kepada mereka yang seperti itu. Kau benar-benar sudah gila. Kau sudah memanfaatkan kebaikan Axel. Kau tahu jika pria dingin seperti dia itu akan menjadi sangat baik. Kau benar-benar wanita yang sangat licik, Elsa. Penampilanmu saja yang tertutup tapi kelakuanmu minus. Pantas saja Pak Deris membuangmu karena kamu memang wanita paling licik. Aku yakin Axel belum tahu kalau kamu seorang janda. Geram Raisya. Astaga, ternyata kalian sampai mencari tahu ya. Aduh, aku malu jadinya karena aku janda. Jangan bilang-bilang Mas Axel ya. Elsa terkekeh semakin membuat mereka tersulut. Eva rasanya sudah tak tahan lagi dengan ucapan Iza yang semakin kurang aja menurutnya. Wanita itu semakin berani saja bicara. Bahkan terlihat meledek mereka dengan jelas. SSSTTT. Kamu sudah melukai aku, Eva. Jangan harap kau bisa hidup aman karena membuat aku terluka. Bisik Elsa saat ujung senjata yang ada di tangan Eva mengenai perutnya. Aku memang sengaja, apa mau ku buat lebih parah dari ini? Keke Eva. Jangan gila Eva. Sekarang kita masih berada di lobi hotel. Di sini ada banyak orang berlalu lalang. Kesal Raisya dengan yang dilakukan Eva sangat gegabah.